Halo, selamat datang di mata kuliah tugas akhir 1 ya di jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika. Dan kita akan belajar tentang menulis ya, tentang writing ya atau menulis tugas akhir. Setelah sebelumnya kita belajar tentang membaca studi literatur atau melakukan studi literatur yang kebanyakan kegiatannya adalah membaca. Sekarang kita belajar tentang menulis tugas akhir. Dan menulis tugas akhir di sini dikhususkan untuk bidang teknik ya. Dan untuk bidang teknik, jadi kalau ada yang ya menonton video ini ingin belajar dan bisa disesuaikan dengan bidang keilmuannya masing-masing ya. Dan saya mengambil dari buku yang cukup bagus untuk membahas tentang final project ya, undergraduate atau skripsi tugas akhir untuk mahasiswa S1. Itu berjudul Guide to Research Project for Engineering Students ya. Jadi saya mengambil mayoritas bahan di video ini dari buku tersebut ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari dari memulai menulis ya. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin memulai menulis, terutama untuk menulis tugas akhir. Kemudian kita belajar kerangka umum tugas akhir, jadi secara umum, terutama untuk bidang teknik. Kemudian kita akan belajar nih, seperti apa tugas akhir yang baik itu, ya, supaya kalau kalian sedang menulis tugas akhir, menulis skripsi, bisa tahu nih kira-kira ekspektasi apa yang diharapkan dari hasil kerja kalian. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang checklist ya. Checklist apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menulis mulai dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Ya, kemudian kita belajar tentang dua macam dokumen ya. Jadi ada dua macam dokumen yang harus secara rutin kita update ya, atau kita tulis nih dalam mengerjakan tugas akhir, yaitu log riset dan draft tugas akhir ya. Apa itu? Nanti kita akan jelaskan di bagian yang keempat. Kemudian yang kelima, bagian yang terakhir, kita akan belajar gaya bahasa seperti apa yang baik ketika kita menulis tugas akhir atau skripsi. Kemudian kualitas penulisan yang baik itu seperti apa ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita pelajari di video ini. Nah, kita mulai dengan memulai menulis ya. Pengantar nih. Menulis merupakan bagian esensial dari tugas akhir atau skripsi ya, tentu saja karena bagian akhir atau output akhir dari tugas akhir itu adalah sebuah dokumen atau sebuah tulisan. Selain tentunya dilakukan dulu penelitian, kemudian studi pustaka dan sebagainya. Tapi bagian esensial atau bagian akhir dari tugas akhir tersebut adalah sebuah dokumen ya, yang bisa selesai kalau kita tulis tentunya ya. Nah, hanya ada beberapa hal nih yang diperhatikan oleh para pengajar ya, atau di buku tersebut dibilang bahwa terkadang mahasiswa kurang menaruh perhatian pada aspek menulis ini. Jadi seringkali mahasiswa itu terlalu menghabiskan waktu untuk membaca jurnal dan melakukan eksperimen sehingga lupa menyediakan waktu untuk menulis. Jadi walaupun tugas akhir tersebut merupakan bagian akhir dari proses mengerjakan tugas akhir, ya, ada baiknya atau disarankan, ya, bahkan harusnya diharuskan sih ya, untuk mulai menulis, ya, bukan di akhir ketika kita selesai melakukan studi literatur ataupun eksperimen, ya, tapi sambil berjalan, ya. Nah, oleh karena itu, walaupun menulis dengan baik tidak dapat menutupi konten yang buruk, ya, jadi kalau ada seorang mahasiswa yang menulisnya bagus, tapi kontennya buruk, artinya ya studi literaturnya asal-asalan, kemudian eksperimen juga asal-asalan, ya, maka nggak bisa ditutupi oleh kemampuan menulis dengan baik, ya. Namun menulis juga memegang peranan penting, ya. Kenapa? Karena konten yang baik itu dapat dirusak oleh tulisan yang buruk, ya. Jadi katakanlah terdapat, saya kasih contoh ya, 10 bulan untuk mengerjakan tugas akhir, kemudian 9 bulan ini dihabiskan untuk membaca, kemudian melakukan eksperimen, kemudian 1 bulan untuk menulis ya. 1 bulan menulis, 9 bulan ini digunakan untuk studi literatur, ya. Kemudian eksperimen, kemudian mengolah data, ya. Tapi mahasiswa tersebut melakukan proses penulisan itu di akhir, ya. Maka ini tidak disarankan. Ya, tapi sepanjang 10 bulan seharusnya sudah mulai dicicil menulisnya ya. Karena menulis itu merupakan suatu latihan ya. Nah, kesalahan nih dalam menulis tugas akhir seperti yang sudah saya ceritakan di slide sebelumnya, bahwa seringkali menulis itu dianggap sebagai tahap akhir dalam tugas akhir atau skripsi. Sehingga terus-menerus ditunda hingga menjelang akhir tenggat waktu. Jadi terlalu asik baca, terlalu asik eksperimen,
terlalu asik ngolah data, sampai akhirnya nulisnya ditaruh di paling akhir, sudah keburu dekat dengan deadline, dan akhirnya menghasilkan kualitas tulisan yang buruk. Ya, padahal menulis sejak awal penelitian merupakan latihan yang sangat baik, ya, karena writing itu merupakan skill, dan skill ini memerlukan kalau ingin makin bagus itu memerlukan experience. Ya, dan dalam menulis experience itu bisa diperoleh dari 2 langkah atau 2 kegiatan. Write, revise, kemudian rewrite. Ya. Begitu seterusnya, ya. Mulai kita menulis, kemudian kita baca lagi, kita review, kita koreksi yang salahnya, kemudian kita tulis ulang. Terus menerus, ya. Nah, menulis dapat membantu kita juga untuk belajar. Menulis dapat memperjelas ide dan pemikiran yang kita miliki. Ya, karena dulu saya diajarin bahwa otak kita itu bagus digunakan untuk berpikir. Oke. Oleh karena itu, otak ini tidak terlalu baik, ya saya kasih tanda X, untuk menyimpan informasi. Menyimpan informasi. Oleh karena itu, harus ditulis. Ya. Sama halnya, kalau kita belajar dari satu dokumen, misalkan ini adalah paper 1, kemudian ini adalah paper 2, kemudian yang namanya studi literatur kan kita harus menghubungkan pokok pikiran dari kedua paper ini. Nah, caranya selain kita belajar, kemudian kita mikirin, kita juga harus menuliskan itu dalam bentuk tertulis. Kenapa? Karena pada saat kita belajar, kita itu memerlukan satu pola pikir yang cukup perlahan ya, sampai itu betul-betul mengendap. Ya, dan pada saat kita menulis, kita nyari kata-kata yang tepat, kita nyari kalimat yang tepat, kita nyari paragraf yang tepat, menyusun satu tulisan yang baik. Itu tuh dapat membantu kita untuk mengerti konten atau materi yang sedang kita pelajari. Ya, oleh karena itu di sini tulis nih di buku tersebut bahwa menulis dapat memperjelas ide dan pemikiran yang kita miliki. Oleh karena itu, sambil berjalan tugas akhir, menulis itu jangan ditunda-tunda, tapi sambil mengerjakan tugas akhir. Ya, jadi begitu beres studi literatur satu paper, tulis ulang. Ya, yang namanya paraphrasing atau parafrase. Ya, kemudian paper 1 dan paper 2 kita kaitkan, apa hubungannya, apa yang kita bisa ambil dari kedua paper tersebut. Kemudian pada saat beres eksperimen, kita dapetin data, kemudian kita lakukan analisa yang sederhana dulu nih, sampai kita mengerti apa data tersebut itu tentang apa. Ya, oke. Nah, kerangka umum ya, saya tulis di sini, saya tambahkan kerangka umum tulisan tugas akhir itu setidaknya terdiri dari 5 bagian. Pendahuluan yang biasanya ada latar belakang, oke, kemudian adanya rumusan masalah, ya, ditambah dengan ya tujuan, sistematika dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua studi literatur yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian perancangan, ya, biasanya disebut juga material dan metode. Kemudian hasil dan analisa. Kemudian kita buat kesimpulan, ya. Nah, ini adalah bagian umum dari kerangka suatu tugas akhir atau skripsi. Nah, sekarang kita masuk pada ekspektasi, ya. Saya bisa tulis di sini sebagai ekspektasi, ya. Seperti apa sih tugas akhir yang baik itu, ya? Nah, kriterianya ada nih, ya. Dijelaskan di buku tersebut bahwa tugas akhir yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. 1, harus jelas motivasi dan tujuan dari tugas akhir itu apa. Bukan hanya sekedar iseng untuk bikin eksperimen, bukan hanya sekedar membuat project. Ya, sebagai contoh kalau kalau misalkan di jurusan saya ya, di teknik mekatronika ini, bukan hanya sekedar membuat alat ya, seperti ya nyari di Instructable atau nyari di internet kita buat alat. Tapi harus jelas nih motivasi buat alat itu apa, tujuannya juga apa. Ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses pengerjaan dengan jelas dan sistematis. Jadi tidak tiba-tiba. Alatnya nggak tiba-tiba jadi, kemudian satu kesimpulan juga nggak tiba-tiba jadi, tapi harus jelas dan sistematis. Ya. Orang yang sudah lulus S1, yang mau lulus S1, mestinya bisa menjelaskan proses ini dengan baik. Yang ketiga, memberikan penjelasan yang cukup detail bagi pembaca. Ya, termasuk ketika melakukan studi literatur, kita harus memberikan penjelasan yang cukup detail, ya, terutama untuk bagian-bagian pada paper tersebut atau pada literatur tersebut yang berkaitan dengan tugas akhir yang sedang kita kerjakan. Nomor 4, memberikan batasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.
Karena tugas akhir ini ada kemungkinan akan digunakan oleh adik angkatan, akan digunakan oleh orang lain. Ya, maka harus jelas nih batasan penelitiannya apa, kemudian sarannya tuh apa, supaya apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu bisa dibilang stepping stone ya, atau batu pijakan untuk karya yang lain. Kemudian yang kelima, memberikan kontribusi yang cukup bagi literatur. Sekali lagi, bukan hanya sekedar iseng. Ya, katakanlah ada satu subjek atau ini adalah buat alat gitu kan untuk melakukan, misalnya buat alat vending machine lah misalkan ya. Kemudian kita membuat ya alat yang mirip ya. Nah, kalau nggak ada kontribusi yang signifikan terhadap alat yang sebelumnya atau kepada alat-alat yang lainnya, ya maka itu bukan tugas akhir yang baik ya. Jadi bukan hanya replikasi. Ini yang harus kita perhatikan nih, bukan hanya sekedar mengulang, bukan hanya sekedar buat baru ya, tapi ada kontribusi, ada suatu peningkatan ya. Nah, peningkatan itu bisa dari alatnya, bisa juga dalam suatu kasus kita terapkan satu metode ya. Nah, metode ini yang mungkin belum pernah diterapkan pada kasus tersebut ya. Sehingga mendapatkan suatu hal yang baru, ada kontribusi. Kemudian yang agak sulit untuk dilakukan itu adalah ditulis dengan tata bahasa yang baik ya. Karena kalau kita nggak rajin nulis, kita nggak pernah buat laporan praktikum ya, maka sulit untuk kita membuat suatu tulisan dengan tata bahasa yang baik ya. Kemudian susunannya pun harus sistematis ya. Nah, oleh karena itu tugas akhir ini juga harus punya, atau yang kalian kerjakan harus memiliki kriteria tersebut ya. Nah, kemudian saya tambahkan nih, kalau boleh saya tambahkan nomor 7 itu adalah menjelaskan ya, mampu menjelaskan posisi penelitian ya. Nah, ini penting ya, posisi penelitian ini juga harus ada kaitannya dengan studi literatur ya. Jadi literaturnya nggak cuma sekedar dibaca, nggak cuma sekedar dirangkum, tapi disintesis. Nah, dari studi literatur tersebut kita bisa menentukan posisi penelitian kita apa, sehingga kalau posisi penelitian jelas, kita akan memberikan kontribusi yang cukup bagi literatur atau ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang sedang kita geluti gitu. Nah, menulis pendahuluan ya dan studi literatur. Sekarang kita masuk pada checklist. Ya, checklist. Nah, checklist ini yang harus kita perhatikan nih pada saat kita membuat tulisan tugas akhir ya. Nah, checklist untuk bagian pendahuluan dan studi literatur ya. Pendahuluan ini biasanya adalah bab 1, kemudian studi literatur itu adalah bab 2. Yang pertama, apakah sudah terdapat pernyataan tentang tujuan tugas akhir? Jelas nggak sih? Adakah tujuan tugas akhir tersebut? Jadi harus dibuat dalam bentuk statement. Yang kedua, apakah sudah terdapat daftar pertanyaan riset? Atau rumusan masalah yang jelas nih, yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai? Ya, karena rumusan masalah ini atau daftar pertanyaan riset ini yang harusnya dijawab oleh tugas akhir yang sedang kita buat. Yang ketiga, apakah sudah terdapat telah pustaka yang relevan dengan tugas akhir? Ya, jadi kalau ini adalah goalnya, ya katakanlah kalau di bidang yang ada, ya di bidang saya di teknik mekatronika, goalnya itu bisa membuat alat, bisa membuat algoritma, ya bisa membuat yang lain gitu loh. Nah, goal ini itu harus punya latar belakang. Ya, latar belakangnya berupa apa? Latar belakangnya berupa studi literatur. Studi literatur. Ya, misalkan goal saya adalah membuat, ya katakanlah robot yang bisa main sepak bola. Ya, nah sebelumnya udah pernah ya, ada yang buat belum robot untuk yang bisa main bola ini? Bentuknya seperti apa? Kemudian metode yang digunakannya apa? Sensornya apa? Gitu. Ya, nah dari studi literatur ini ada begitu banyak paper, kemudian mungkin tugas akhir dari orang lain, jurnal, artikel, ya semuanya itu harus menuju pada goal tersebut, ya. Nah goal ini juga memiliki pertanyaan riset, ya kira-kira pertanyaannya apa aja, ya sebagai contoh tadi misalkan robot sepak bola, ya maka pertanyaan risetnya adalah kalau saya gunakan metode lain nih, misalkan pada pengolahan citranya, apakah akan menghasilkan satu hasil yang lebih baik? Ya, kemudian kalau saya ganti cara geraknya, bagaimana? Saya terapkan metode lain nih pada robot yang akan dibuat. Ya, jadi itu ya. Yang pertama, apakah udah ada pernyataan tujuan yang jelas? Yang kedua dan spesifik tentunya,
daftar pertanyaan risetnya sudah ada, kemudian telah pustaka yang relevan, ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan metode atau perancangan. Ada lagi nih checklistnya, ada 3. 1. Apakah terdapat justifikasi atau dasar teori dari metodologi dan perancangan yang telah kita lakukan? Jadi nggak tiba-tiba, atau saya bilang mungkin out of the blue ya, tanpa ada justifikasi atau dasar teorinya. Ya, sebagai contoh, kalau saya buat metode 1, ya, kira-kira apa aja yang mendasari saya membuat metode 1 ini? Apakah ada justifikasi atau dasar teori? Oke, sebagai contoh, kalau saya ingin membuat satu pengukuran, ya, arus terhadap tegangan, kalau dalam teknik elektro, ini arus, ini tegangannya, kemudian saya ingin tahu relasinya seperti apa. Ya, kalau satu elemen atau satu material yang ohmik, maka saya akan dapatkan satu diagram atau satu garis yang seperti ini, ya, di mana gradiennya adalah hambatan, gitu. Ya, nah kita alirkan arus, kemudian kita ukur V-nya, ya, kemudian kita ukur hambatannya nih, ya. Nah, di sini itu ada satu metode yang namanya adalah pengukuran IV, gitu kan, pengukuran arus dan tegangan, ya. Nah, pada saat kita melakukan metode ini, apakah ada justifikasi? Ya, artinya apakah ada orang yang pernah melakukan ini, ya, kemudian dasar teorinya gimana? Ya, kalau belum ada yang melakukan metode seperti ini, minimal kita punya backup teorinya. Jadi nggak cuma sekedar membuat suatu metode, ya. Kemudian, yang kedua, apakah deskripsi tentang prosedur pengambilan data telah dijelaskan dengan baik? Ya, jadi kalau saya punya data dalam bentuk kolom, misalkan, ya saya ambil yang sama lah ya, saya membuat alat ukur untuk menentukan hambatan jenis, misalkan ya IV meter, gitu. Gimana saya menginjeksi atau saya memberikan arus pada bahan tersebut? Gimana saya ngukur tegangannya? Saya pakai alat apa? Kemudian saya menggunakan alat yang memiliki resolusi berapa, gitu kan? Alat tersebut digital, ya, atau analog, ya. Gimana data ini diperoleh? Saya simpan dalam bentuk apa, ya? Nah, deskripsi tentang prosedur ini harus dijelaskan dengan baik, karena kalau enggak, pada saat sidang nantinya akan menjadi pertanyaan nih, sumber pertanyaan bagi yang uji, ya. Yang ketiga, apakah deskripsi tentang pengolahan data telah dijelaskan dengan baik? Misalkan, balik lagi nih ke contoh IV meter tadi. Saya punya data arus dan tegangan, kemudian arusnya ini ya spesifikasi ya. Misalkan satu hanya miliampere, kemudian voltnya itu adalah mikrovolt ya. Nah, pengolahan datanya gimana? Apakah saya plot? Ya, saya plot dengan scatter seperti ini ya. Kemudian saya regresi. Nah, itu harus dijelaskan. Regresinya dengan fungsi apa? Fungsi linear kah? Fungsi kuadrat kah? Eksponensial kah? Ya. Nah, deskripsi ini itu mesti jelas pada metode atau perancangan. Sehingga siapapun yang baca ini, walaupun itu ya misalnya pembimbing atau penguji, atau adik angkatan yang mau buat, itu dapat bisa dibilang mengerti gitu kan. Mereka tuh dapat mengerti apa yang kita kerjakan. Ya, syukur-syukur kalau ada yang mau lanjutin, maka bisa menggunakan resep, ya bisa dibilang resep ya, metode atau perancangan yang kita sudah buat, gitu. Itu checklistnya untuk metode dan perancangan. Kemudian, sekarang analisis nih, yang biasanya menjadi satu bab yang cukup sulit ya untuk dikerjakan, karena kita punya data, kita sudah olah, maksudnya apa? Nah, itu analisis ya. Jadi kita sudah melakukan eksperimen ya dari perancangan yang kita buat, kemudian kita mendapatkan data ya. Data ini kemudian diolah. Tapi nggak cukup cuma sampai diolah nih. Apa sih maksudnya? Analisisnya ya. Jadi analisisnya itu mengolah data yang sudah kita peroleh. Nah, checklistnya. 1. Apakah data yang disajikan itu sudah cukup untuk menjelaskan temuan pertanyaan riset? Ya, sebagai contoh. Kalau tadi, balik lagi ya ke IV meter. IV meter, saya belikan I, saya ukur V dari satu material. Saya buat alat ukur untuk bisa mengukur katakanlah satu material yang memiliki hambat jenis yang cukup rendah ya atau tinggi gitu, tergantung dari aplikasinya gitu kan. Nah, apakah datanya sudah cukup atau enggak? Ya misalkan saya baru mengumpulkan data sampai di sini gitu kan.
Kemudian saya coba regresi, maka ya saya dapatkan ini nggak terlalu linear, harusnya mulai dari 00 ya. Oke, saya ulangi. Misalkan saya dapat data di sini ya menggunakan scatter gitu kan. Nah, lalu saya hanya cukup sampai di sini untuk bikin datanya. Maka kalau saya regresi ya kurang lebih seperti ini ya, kurang. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya apakah udah cukup atau enggak? Ya, jangan-jangan kalau saya lanjutkan I-nya saya ukur, maka dia akan mulai naik seperti ini ya. Jadi yang tadinya kita linear menjadi harusnya agak sedikit melengkung seperti ini. Ya, itu. Datanya cukup atau enggak? Ya, kemudian ya sekali lagi apakah kita cukup memberikan batasan pada pertanyaan riset? Yang kedua, apakah terdapat penjelasan teknis atau matematis dari data yang diperoleh? Gitu. Misalkan balik lagi nih. Kalau hasilnya adalah linear ya, material yang kita ukur ini adalah ohmik gitu. Memenuhi hukum Ohm ya. Maka ya saya dapatkan datanya linear gitu kan. Lalu saya dapatkan V sama dengan ada angka di sini, ada I ditambah satu konstanta misalkan ya. Nah, lalu apakah terdapat penjelasan teknis? Ya, bagaimana saya menjelaskan hasil regresi ini kalau saya regresi data tersebut? Ya, apakah ini sesuai dengan hukum atau dasar teori yang kita memang sudah baca atau yang memang di bidang kita ini udah diketahui bahwa ada satu teori ini. Ya, misalkan kalau saya dapatkan satu regresi V terhadap I, ya, maka saya bisa merelasikan itu terhadap hukum Ohm. Ya, jadi saya tulis ini dengan hukum Ohm. Kalau dia ohmik ya, kalau nggak ohmik, maka ya apakah kelakuannya V dan I-nya itu seperti misalkan dioda, seperti misalkan material lain gitu, atau pada aplikasi lain. Ya. Yang ketiga, apakah hasil analisa ini memerlukan referensi kembali? Ya, referensi kembali ke bagian metodologi dan atau studi literatur. Ya, misalkan kalau hasilnya seperti ini, maka saya harus bahas nih. Ya, hasil ini diperoleh dari atau mirip dengan yang ada di referensi 1. Ya, hasil ini agak sedikit lebih baik ya, atau ada improvement atau menjadi sebuah peningkatan dari referensi 2 sehingga jelas gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngukur, bukan hanya sekedar analisa, tapi kita bandingkan lagi nih dengan studi literatur yang sudah kita lakukan. Ya, jadi studi literaturnya nggak hanya sampai di bab 2, tapi bisa kita bahas sampai bab 4 gitu. Atau di bagian analisa ini, ya. Yang keempat, apakah analisa dapat dilakukan? Yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini agak susah, ya. Saya bukan bilang agak susah, tapi sangat menantang dan memang butuh satu keyakinan dari kita sebagai penulis, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan, bisa nggak sih diulang kembali? Ya, diulang kembali. Misalkan, kalau hari ini saya lakukan eksperimen, saya dapat hasil A, besoknya hasil A juga nggak dengan kondisi yang sama. Kalau misalkan berubah, kalau dalam pengukuran elektronika biasanya sih ada noise ini, kemudian noise-nya kita udah tanggulangi, tapi besok ada lagi. Nah, kita tuh harus tahu ya kira-kira kenapa. Sehingga kalau ada orang yang mengulang apa yang kita lakukan, itu dapat dilakukan oleh mereka. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, diulang, kemudian datanya valid atau enggak. Ya, datanya kita verifikasi, kita validasi. Gitu. Kemudian dipertanggungjawabkan. Kita tadi membahas untuk membuat referensi kembali ke studi literatur yang sudah kita lakukan. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Ya, kalau orang ngecek ke melakukan checking ya, yang ngecek ke studi literatur tersebut, apakah mendapatkan klaim yang memang kita cantumkan nih di tugas akhir kita, ya. Maka berat banget nih untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita tuliskan. Oleh karena itu nggak bisa main-main. Ya, setiap data harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap pengolahan data harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggak boleh memanipulasi data, ya, karena ya itu merupakan satu integritas ya yang akhirnya ya bisa mengancam karakter kita lah, ya, itu nggak baik. Oke? Kesimpulan ya. Nah, kesimpulan ini walaupun bagian akhir itu merupakan ya penutup, bisa dibilang penutup, dan juga menceritakan kesimpulan dari apa yang kita lakukan, ya. Nah, checklistnya pertama, apakah kesimpulan yang ditulis sudah memiliki struktur yang sistematis, ya? Jadi strukturnya harus bagus, mulai dari pertanyaan riset, kemudian bahas hasil-hasil yang memang pantas untuk disimpulkan atau pantas dicantumkan pada bagian kesimpulan, ya. Yang kedua,
Apakah terdapat kaitan yang logis antara bagian pendahuluan dan kesimpulan? Karena kesimpulan itu adalah menjawab bagian pendahuluan, ya. Biasanya sih kalau rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya pun ada 3, ya. Jadi dari pertanyaan riset, ya, kemudian atau yang disebut dengan rumusan masalah, ya kan? Ini kan kita akan coba jawab, ya nggak sih? Kita coba jawab, ya. Kemudian apa sih hasil jawabannya, ya? Kesimpulannya apa? Gitu. Ya, bagaimana kesimpulannya? Nah, itu yang harus kita tuliskan di bagian kesimpulan. Ya, karena tugas akhir yang kita buat mungkin halamannya bisa banyak, 80, 100, bisa 200 halaman, ya. Orang yang mau belajar dari tugas akhir kita itu biasanya akan melihat bagian pendahuluan sama kesimpulan. Begitu mereka tertarik, mereka akan melihat bagian tengahnya nih. Ya, sama seperti kita mau baca studi literatur atau kita mau baca literatur nih atau daftar pustaka, ya. Kita lihat judulnya menarik, kita lihat abstraknya menarik, kemudian kita lihat kesimpulannya, wah menarik nih. Kemudian kita mulai baca bagian tengahnya gitu, ya. Jadi maksud saya begini, jangan mengira bahwa skripsi S1 selesai kemudian ya udah selesai aja. Ya, kita menganggap bahwa itu merupakan karya supaya kita lulus aja. Tapi kalau mau lakukan lebih, maka harusnya tugas akhir kita tuh punya kualitas sehingga kalau ada orang yang mau baca, mereka tuh bisa bilang atau say thank you sama kita karena tulisan kita baik, ya. Dan terutama bisa meningkatkan pengetahuan, bisa meningkatkan pengalaman di bidang yang sedang kita geluti, ya. Yang ketiga, apakah kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang berasal dari pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan? Nah, ini terkadang menjadi salah satu kelemahan pada saat kita membuat kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan kita itu nggak nyambung dengan pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan. Ya, kesimpulan kita terlalu obvious. Terlalu obvious itu adalah terlalu, ya memang begitu gitu ya. Nah, gimana sih kita bisa mengaitkan itu dengan pengolahan data yang kita lakukan dan analisa yang kita lakukan. Sehingga yang bisa disebut sebagai narasi tugas akhir, mulai dari pendahuluan, studi literatur, kemudian membuat metode atau perancangan, keluar datanya, kemudian dianalisa, kemudian disimpulkan. Semuanya menjadi semuanya ini menjadi satu bagian cerita, ya. Di mana orang itu tertarik buat baca dan ya kalau mereka tertarik buat baca, kemudian mereka merasa bahwa penjelasannya baik, ya maka niscaya seharusnya sidang tugas akhir kita bisa lewati dengan baik. Kenapa? Karena tulisan kita sudah baik. Ya, intinya jangan menulis sesuatu yang mengundang pertanyaan, ya. Kalaupun ditanya oleh dosen pembimbing atau penguji, ya, mereka menanyakan untuk mengkonfirmasi, ya, sesuatu yang memang sudah jelas. Kalau betul-betul ambigu, kemudian nggak bisa dipertanggungjawabkan juga, maka mereka akan bertanya. Begitu kita gelagapan jawabnya, maka kita juga bingung gitu kan ya. Maka mereka pun akan bertanya dan akhirnya mungkin akan mengancam nilai kita, ya. Itu. Oke, nah sekarang ada 2 dokumen nih. Ada 2 macam dokumen. 2 macam dokumen yang harus kita tulis, ya. Nah, ini mungkin harus coba dibuat, ya. Kalau kalian baru saja membuat tugas akhir atau sudah di tengah-tengah, coba mulai menulis 2 bagian ini. Ada yang disebut sebagai log riset, ya. Nah, apa sih log riset? Log riset itu adalah catatan yang kita buat dari studi literatur, eksperimen, analisa yang telah kita lakukan. Jadi, ada satu dokumen nih, namanya log riset, ya. Log riset, ya. Saya melakukan studi literatur. Ya, paper 1, 2, 3, ya. Catatannya kita buat dalam log riset. Nah, log riset ini bahasanya nggak mesti bahasa yang utuh, ya, atau mengikuti kaidah tata bahasa yang baik. Intinya, apa yang kita temukan, kita tulis saja. Ya, walaupun dengan bahasa Indonesia nggak baku misalkan, ya. Nah, selain itu, kalau saya lakukan eksperimen, saya juga menulis di sini. Ya, sekali lagi, tata bahasanya nggak usah yang baku, karena ini bukan dokumen yang kita kumpulkan. Ya, nah kemudian ada dokumen yang kedua, yang namanya draft tugas akhir. Ya, ini adalah tugas akhirnya atau skripsinya. Ya, nah dari tulisan-tulisan yang ada di log riset ini kita pindahkan dengan mengedit tata bahasa. Oleh karena itu, TA ini atau dokumen akhir ini adalah ide yang telah didistilasi. Jadi ada banyak ide di sini, ada banyak tulisan. Kita mungkin curhat di situ, ya. Nah, seperti detail eksperimen, hasil dan analisa.
Itu kita bisa masukkan ke draft tugas akhir dalam bentuk kalimat dan paragraf yang utuh. Ya, kenapa sih kita harus lakukan ini? Karena begini, kalau kita baca satu paper ya dari studi literatur, misalkan ada paper 1, kemudian ada paper 2. Kemudian kita mau langsung nih buat dalam bab 2 atau bagian dalam pendahuluan. Maka kita akan terlalu terkonsentrasi atau kita terlalu pusingin tata bahasanya. Ya, jadi kita belum menguasain paper 1 dan 2 ini, kita udah keburu harus membuat dalam kalimat yang utuh dan paragraf yang utuh. Ya, jadi nggak heran nih kalau kita baru baca, kita coba langsung masukkan dalam TA, itu biasanya kitanya jadi makin bingung. Kenapa? Karena otak kita ini prosesnya kebanyakan dilakukan untuk membuat tata bahasa yang baik. Padahal kita harus dalamin dulu nih konten dari paper 1 dan 2 itu seperti apa. Sama halnya dengan eksperimen, punya data. Oke, data ini gini, kemudian kita plot, ya kita olah gitu kan, kita lakukan perhitungan, kemudian kita lakukan analisa. Nah, analisanya nggak masalah untuk di buku log riset ini kita tuliskan semua yang memang kita ingin tulisin, ya, dan itu membantu kita untuk belajar tanpa harus ada tata bahasa yang tertata dengan baik. Nah, begitu itu jadi draft kasar katakanlah, kita baru pindahkan ke buku TA atau ke skripsi kita, ke draft tugas akhir kita ini. Kemudian kita tata kalimatnya, ya, seperti itu. Nah, dulu bahkan pada saat saya mengerjakan tugas akhir, nggak ada yang ngajarin kayak gini, sehingga saya terlalu terjebak untuk membereskan draft tugas akhir. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi menunda gitu loh, ya. Nah, dengan adanya log riset ini, kita itu jadi nggak menunda, karena kita tuh menulis dalam perjalanan TA kita. Sekali lagi, seperti tadi yang saya jelaskan, kita punya waktu 10 bulan, ya nulisnya juga 10 bulan, bukan ditaruh di akhir. Ya, tapi kita baca paper 1, kita tulis, baca paper 2, kita tulis. Ada eksperimen, kita tulis. Metodologinya apa, kemudian datanya apa, kita langsung tulis nih, kita kumpulkan semua. Ya, jadi bisa dibilang log riset ini, namanya log ya, itu seperti diary lah ya, seperti catatan kita. Kemudian kita masukkan dalam satu dokumen yang lebih baku, gitu. Ya. Ini merupakan satu trik yang kalau dilakukan dengan baik, kalian akan mendapatkan manfaatnya. Jadi nggak terlalu pusing mikirin tata bahasa dulu nih, tapi belajar dulu. Ya, dengan demikian, kita kalau bingung dengan apa yang kita tulis di sini, kita bisa nge-refer balik nih ke log riset yang kita sudah buat sebelumnya. Gitu. Oke? Itu ya, 2 dokumennya. Nah, sekarang tentang menunda. Ya, nah tadi saya sebutin nih, menunda itu salah satunya adalah kita terlalu ingin menulis draft tugas akhir ya. Draft tugas akhir di mana ada yang namanya tata bahasa di situ, ada yang namanya formatting ya. Ada yang namanya ya apapun ya. Nah, ini kan terlalu besar untuk kita lakukan sehingga kita tuh jadi menunda ya. Tata bahasanya juga susah, kemudian formattingnya juga banyak ya. Nah, maka triknya adalah kita tulis paling banyak adalah di buku log riset. Ya, kita tulis di situ semua tanpa harus memikirkan tata bahasa. Ya, jadi kita mulai belajar menulis dan belajar memahami atau menyelami studi literatur atau eksperimen yang kita buat. Ya. Nah, tips lainnya nih, sediakan waktu untuk menulis. Sediakan loh ya, bukan menyisihkan atau menyisakan, tapi menyediakan. Menulis dengan baik adalah tentang konsistensi, seperti kata buku tersebut. Oleh karena itu, sediakan waktu rutin nih, di mana kita berlatih menulis. Jadi, waktu rutin ini kita tetap taati. Walaupun kita lagi nggak mood, walaupun kita lagi capek, tapi kita harus menulis pada waktu rutin tersebut. Nulisnya apa aja? Ya, nulisnya bisa log riset atau draft tugas akhir. Mungkin hari ini atau pagi ini kita lakukan eksperimen, sorenya kita langsung tulis dalam buku log riset itu. Misalkan, kalau saya punya waktu nulisnya, misalkan, ya katakanlah dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Lama banget ya, jam 5 sore sampai jam 7 lah ya, sebelum makan malam. Ya maka setiap hari kerja atau hari-hari yang memang kita tetapkan, kita tuh duduk dan menulis. Ya, dari jam yang memang kita sepakati dengan diri kita sendiri. Ada baiknya cari teman ya yang sepakat dengan waktu yang sama. Secara online kita bisa lakukan pertemuan online, kemudian nulis bareng dengan mereka. Ya. Nah, sedapat mungkin jangan menunda waktu untuk menulis. Ingat bahwa menulis tugas akhir itu bukan merupakan proses paling akhir, namun proses yang harus dilakukan di sepanjang pengerjaan tugas akhir.
ya, menulis log riset, kemudian kita pindahkan itu ke draft tugas akhir, itu mesti dilakukan sejak awal, jangan tunggu sampai deadline. Oke? Nah, gaya bahasa nih, ya, ada saran nih, bahwa gaya bahasa itu disarankan, menulis tugas akhir itu disarankan menggunakan gaya bahasa pasif. Jadi, menghindari penulisan-penulis, kemudian ya penulis, peneliti gitu, tapi menggunakan gaya bahasa pasif. Ya, subjeknya tidak disebutkan secara eksplisit. Ya, artinya penulis atau peneliti itu tidak disebutkan sebagai subjek ya, secara eksplisit. Sebagai contoh, misalnya nih, rangkaian tersebut kemudian diberi tegangan sama siapa yang disebutkan. Ya, bukan penulis kemudian memberi tegangan kepada rangkaian digital tersebut sebesar 5 volt. Itu ya, sudah belajar kan gaya bahasa pasif ya. Jadi sedapat mungkin menggunakan gaya bahasa pasif dengan awalan di. Nomor 2, contoh yang kedua ya. Dari kajian literatur yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada bahan. Bukan, contoh yang salah, yang keliru ya. Dari kajian literatur, penulis menyimpulkan bahwa ada nih kata-kata penulisnya, bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus yang mengalir pada bahan. Ya, jadi sedapat mungkin gunakan gaya bahasa pasif. Oke? Nah, bagian yang terakhir nih tentang kualitas penulisan. Ya, nah tulisan yang berkualitas punya ciri-ciri ya, disebut sebagai 5C karena ada 5 buah C ya. C yang pertama itu clear, jelas ya. Hindari penggunaan kata-kata yang membingungkan serta kalimat yang terlalu panjang. Sering banget saya pada saat melihat atau memeriksa draft itu banyak banget kalimat yang terlalu panjang. Banyak komanya lah ya. Kemudian kata-katanya juga banyak banget. Bisa satu paragraf itu satu kalimat ya. Aneh banget ya. Nah, jika terdapat kalimat yang lebih dari 25 kata, nah biasanya tuh 20-25 kata. Lebih baik pecah kalimat tersebut menjadi 2-3 kalimat. Ya. Kemudian, itu jelas ya. Hindari kalimat yang terlalu panjang. Yang kedua, konkret atau presisi nih. Gunakan kata-kata yang tepat untuk maksud yang hendak kita sampaikan. Hindari kalimat yang tidak presisi. Misalnya nih, robot tidak dapat bergerak ketika diberi beban yang terlalu berat. Terlalu berat itu berapa? Ya, ini kan masih teknik ya. Kita nggak bisa serta-merta semuanya itu dilakukan dengan kualitatif, tapi harus punya angkanya yang presisi. Ya, sebaiknya robot tidak dapat bergerak ketika diberikan beban lebih dari 2 kg. Jelas gitu loh bebannya. Ya, jangan sampai pada saat kita menulis seperti contoh yang pertama ini yang keliru. Ini tentu akan mengundang pertanyaan ya dari penguji. Apalagi kalau kita nggak bisa jawab. Begitu ditanya, contohnya ya, pada saat kita nulis yang pertama ini misalkan ya, pengujinya nanya, bebannya berapa yang terlalu berat? Kemudian kita bingung, kemudian karena kita panik kita bilang 2 kilo. Kemudian ditanya, pernah nyoba 2 kilo? Kemudian ya kita nggak nyoba juga, jadi kita tuh nggak yakin gitu ya. Ya itu akan membuat ya kita tuh jadi semakin tidak kredibel ya. Atau penguji tuh jadi nggak yakin bahwa ini anak bener nggak sih ketika mengerjakan tugas akhirnya atau mengerjakan eksperimennya ya. Jadi hindari kata-kata yang seperti itu ya. Jangan diukur dengan perasaan, tapi diukur dengan alat ukur punya nilai kuantitas yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu tentang konkret. Yang ketiga, concise atau ringkas. Hindari pengulangan yang tidak perlu. Nggak usah diulang-ulang nih ya. Bahkan jangan ngulang-ulang terus nih supaya halaman TA kita jadi banyak gitu ya. Jangan gitu. Yang penting ringkas aja, singkat, padat, dan jelas ya. Yang keempat, correct atau benar. Gunakan bahasa yang formal, bukan bahasa gaul. Kalau di log riset nggak masalah pakai bahasa gaul atau bahasa yang memang tata bahasanya kurang baik. Karena tujuannya itu untuk berlatih menulis ya. Dan juga untuk belajar. Dan juga untuk punya record lah ya dari apa yang kita lakukan. Tapi untuk draft akhir, itu harus bahasanya formal. Ya. Dan kalimat yang utuh. Nah, kalimat yang utuh itu ada subjeknya. Ya subjeknya sih kalau dalam pasif, itu nggak disebutkan ya. Kemudian predikatnya juga, kemudian ada objeknya juga ya. Jadi kalimatnya utuh ya. Walaupun ya kita gunakan kalimat pasif, tapi kalimatnya juga harus tetap kalimat yang utuh ya. Terkadang saya meriksa juga banyak banget objeknya, banyak banget keterangannya, kemudian nggak utuh gitu ya. Kemudian ada satu bagian yang ngomongin soal penyebab dari suatu fenomena, tapi nggak disebutin akibatnya gitu ya. Nah, itu ya contoh-contohnya yang keliru ya. Kemudian yang terakhir nih, konsisten. Konsisten itu dalam menulis istilah, satuan, dan sebagainya. Kalau kita lakukan menulis dengan satuan sentimeter, ya lakukan terus dengan satuan sentimeter nih untuk kuantitas yang memang
sama ya. Jangan kita ubah jadi satuan yang lain. Ya, kemudian istilah juga harus sama. Kalau kita gunakan satu singkatan, ya gunakan singkatan itu terus untuk sepanjang maksud kita sama. Ya. Nah, untuk memperoleh 5 hal ini, kita harus melakukan revisi berulang-ulang, kita harus baca ulang. Ya, intinya dalam menulis kita harus melakukan langkah yaitu writing, kemudian kita read ya. Read ini bisa diartikan sebagai revise ya, atau kita lakukan revisi, kemudian kita tulis ulang sampai terus-terusan ya. Nah, satu trik nih supaya tulisan kita baik ya, kita tukeran dengan teman yang lain. Kita baru nulis, dia baru nulis, kemudian kita kita tukarkan ya. Kita koreksi kerjaan dia koreksi kerjaan kita. Walaupun topiknya berbeda ya, menurut saya sih lebih baik topiknya berbeda ya. Jadi kalau ada si A, ada si B, kalau kebetulan topiknya berbeda, maka itu jauh lebih baik. Kenapa? Supaya topiknya A ini dibaca sama topik B, sama si B ini bisa atau enggak. Sama halnya topiknya si B ini bisa dimengerti enggak sama si A yang mengerjakan topik yang berbeda. Ya. Jadi itu tentang menulis tugas akhir. Sekali lagi, kita belajar tentang mulai menulis, kerangka tugas akhir. Kita juga tahu ekspektasi apa tugas akhir yang baik itu seperti apa. Checklistnya, mulai dari checklist pendahuluan, studi literatur, metode, analisa, sampai kesimpulan. Penuhi checklist tersebut. Ya, kemudian log dan daftar tugas akhir. Ini adalah 2 dokumen yang harus kita tulis secara rutin, bukan di akhir. Lalu kita perhatikan gaya bahasa, kita gunakan gaya bahasa pasif dan kualitas penulisan yang 5C. Oke, jadi itu untuk kesimpulan dari video tentang menulis tugas akhir ini ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan semoga materi ini bisa menjadi manfaat buat kalian yang sedang menulis tugas akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.